Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nasirul haqqi wa qami'ut tughyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'takibuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, waskuru ni'matal iman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salatul Jumat Masjid Al-Jabar Perda Murka Allah, yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, yang disayang Allah. Marilah kita pasang niat untuk beritikaf di tempat yang mulia. Kita tingkatkan frekuensi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jalankan perintah Allah, kita tinggalkan dari segala bentuk yang dilarang oleh Allah. Di tempat yang mulia ini kita pasang zat ilahi Rabbi kita, ilahi antal maksudi waridkan matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka, agar kita senantiasa terpati jiwa kita selalu mengingat kepada Allah saat kita senang, saat kita susah, saat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada kekasih Allah, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tempat yang mulia ini kita tingkatkan takwa dan iman kita. Iman dan takwa itu mudah sekali diucapkan, tetapi pelaksanaannya, marilah kita bersama-sama sekelumit gambaran. Kita rawat iman kita dari bisikan-bisikan iblis, dari bisikan-bisikan setan yang selalu menggoda diri kita. Semoga kita senantiasa selalu berzikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang beriman itu yang pertama yang sering kita dengar, kalimat yang paling kita dengar sekali, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Iman itu akan terpatri kepada jiwa kita, dalam kolbu kita, kepada titik latifah kita. Ada titik ruh, ada titik qalbi, ada titik sir, ada titik qalbi, ada titik qalb. Itulah kebersihan-kebersihan yang akan menempel pada jiwa-jiwa kita. Kalau kolbu kita sudah bersih, pasti iman kita, al-iman yazidu wa yanqus. Karena iman itu kadang-kadang berada paling atas dan kadang-kadang berada di paling bawah. Kalau kita mengaku beriman, pasti dan kita yakin negara kita akan menjadi negara yang adil dan makmur. Karena tidak berimannya, tidak semaksimalnya iman kita, sama kita melaksanakan salat 5 waktu yang dianjurkan, yang diwajibkan. Salat kita ini, apakah sudah kita betulkan? Apakah sudah kita rawat? Apakah sudah kita tingkatkan? Oleh karena itu, di dalam melaksanakan salat wajib pun kita harus punya guru. Guru kita itulah guru syariat di dalam melaksanakan ibadah salat. Untuk apa? Untuk kita menegakkan, untuk kita kencangkan tiang-tiang daripada dinul Islam. As-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadama din. Jadi kalau kita menegakkan daripada agama kita ini, maka kita harus kencangkan kepada guru-guru syariat kita,
Guru syariat kita adalah yang mengajarkan tentang bagaimana wajib dan sunnahnya, bagaimana berwudu, bagaimana melaksanakan sholat. Itulah adalah guru-guru syariat kita. Kita belum sampai kepada guru-guru kita, ya gitu, ya guru-guru hakikat kita, guru tarekat kita, guru hakikat kita, guru ma'rifat kita. Untuk sampai kepada sana, maka jalanilah syariat daripada guru-guru kita untuk menyempurnakan iman-iman kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang beriman itu, kita sebagai manusia dan makhluk-makhluk di muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin semata-mata untuk beribadah sujud, kecuali iblis. Pada saat diperintahkan, wahai manusia, wahai para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, kecuali iblis. Karena iblis sudah berjanji akan menggoda kepada cucunya Nabi Adam alaihissalam. Di mana diujinya kita? Di mana pada saat iman kita naik, maka iblis itu datang membisikkan-bisikan di dalam kolbu kita untuk kita menjadi orang yang marah. Ini kalau marah, iblis namanya setan, jamaah yang dirahmati Allah, dia sangat senang tuh. Karena energi makanannya adalah marah. Dengan iblis dikasih marah, maka energi iblis ini bertambah. Senang makanannya. Kita nggak tahu energi kita digerogoti. Karena marah itu. Lah bagaimana untuk menjadi marah? Timbullah suatu yang namanya iri, dengki, takabur, sombong, mengaku dirinya paling hebat. Padahal kita sejak kecil sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita, oleh guru-guru kita. Ikuti guru-guru kita, ikuti mursyid-mursyid kita, ikuti orang-orang tua kita yang mengajarkan tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Diajarkan dari wujud, qidam, baqa, muhallafatul hawadisi. Diajarkan tentang mengenal Tuhan. Tapi orang benar musuhnya adalah iblis yang menggoda supaya kita marah. Contoh Nabiullah Ibrahim digoda, Nabi Musa digoda, Nabi Nuh digoda, apalagi kita. Tapi kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, godanya tidak seperti godaan orang-orang yang berilmu, yang imannya tinggi, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu rawat keimanan kita. Kalau kita sebatasnya melaksanakan sholat 5 waktu, menggugurkan kewajiban, itu iblis tenang-tenang saja. Karena mereka mengatakan itu pengikut aku, itu teman aku. Tapi setelah mereka melaksanakan, meningkatkan, merawat imannya, meningkatkan tauhidnya, meningkatkan kepada ma'rifatnya, tauhidnya, maka iblis itu sudah mulai, wah nih jangan-jangan sudah musuh aku nih. Kenapa? Karena setiap dia mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, seluruhnya kecil, tidak ada yang besar, bumi dan langit kecil. Laksana kutu itu sudah kecil, kutu dan kutunya lagi. Kita itu paling kecil. Jangan mengaku kita hebat. Seorang pemimpin jangan mengaku hebat, karena kecilnya kita di hadapan Allah. Karena iman kita digoda oleh iblis dan setan, maka kita lupa akan segala hal yang diberikan cobaan. Dibisiki, di satu temannya dibisiki, di satu temannya dibisiki, sehingga bisikan-bisikan itu masuklah ke dalam jiwa kita, sehingga timbullah fitnah di antara si A, di antara si B, di antara pemimpin, di antara ini orang yang istiqomah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Difitnah, dihujat, tapi tetap
Karena kita adalah pengikutnya, kita adalah umatnya, kita mengaku sebagai umatnya. Walaupun kita belum melihat bukti apakah kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita kuntum khairu ummat ukhrijatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh karena itu rawat iman kita dari segala godaan-godaan, rayuan, terutama tadi dengan iri kita, dengan dengki kita, juga termasuk dengan harta kita. Diuji gitu. Diberikan kekayaan, diberikan kemiskinan, diberikan segala-galanya, diuji oleh Allah. Sampaikah, bisakah kita lulus dari ujian-ujian itu? Jangan kita mengaku kita beriman kepada Allah sebelum diuji. Orang-orang beriman itu punya tanda dan ciri-cirinya. Apabila menyebut nama Allah, Allah bergetar hatinya, tersungkur dia sujud. Itu baru ciri dan tanda-tandanya. Kita memang belum termasuk, juga saya belum. Tapi kita berusaha untuk merawat, untuk meningkatkan. Kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kumpul di sini termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diizinkan langkah kita untuk ke tempat ini, untuk bersujud di hadapan Allah. Allah tidak minta ibadah kita, Allah tidak minta sujud kita, Allah tidak minta salat kita, tetapi kita yang butuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita sampai kepada derajat yang tinggi dalam merawat ini, maka kita bersandar dan kita punya kesadaran yang besar, kenikmatan iman yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridullahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu da'ikan kharajan ka'annama yasahhadu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk hidayah, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam dan benar. Dan barang siapa yang dikeluarkan, ya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendoa ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Memang tidak terasa kita disiksa, tidak terasa. Dengan goncangan, dengan ujian, apabila ada tsunami, apabila ada angin topan, ada angin badai sebagainya, itu karena satu penduduk punya penyakit yang namanya penyakit kikir, penyakit zolim, penyakit riba, penyakit yang harta, maka Allah timpakan. Setiap yang diturunkan oleh Allah termasuk hujan dan sebagainya, Allah punya maksud dan tujuan. Maka kita koreksi dalam diri kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maka senantiasa untuk merawat iman kita. Kita kembali dari tempat ini, kita takarruban kepada Allah. Nawaitu takarruban ila Allah. Tatakarrub kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah. Kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan salawat Jibrilnya sallallahu alaihi Muhammad sebanyak-banyaknya. Dengan takarrub kita. Sering saya sampaikan di dalam kesempatan yang singkat sangat ini. Karena Islam kita diberikan 5 waktu. Ada 5 dari mulai
subuhnya, johornya, asarnya, maghrib dan isyanya. Sering saya katakan dari subuh ke johor kita ngapain? Adakah ibadah kita? Itu yang dikatakan kita mengintrospeksi kita. Kita merenungkan diri kita. Adakah yang berbisik? Karena iblis berbisik. Setelah engkau sholat subuh, jangan kau tanamkan jiwa kamu dengan banyak berzikir, dengan banyak berselawat. Tapi kalau kita menang, banyak berselawat dan berzikir, maka kita menang sampai pada saat kita melaksanakan ibadah sholat asar. Apakah nggak boleh bekerja? Bekerja. Kenapa dengan bekerja hati kita belajar dengan Allah sallallahu ala Muhammad. Dengan sallallahu ala Muhammad dada kita ucapkan Allah. Bisa insya Allah kita belajar bersama-sama. Semoga Allah memudahkan dari segala niat kita. Innama amalu binniyat. Apakah kita merubah diri kita? Jangan kita pikirkan jauh-jauh. Kalau kita diri kita ini semuanya sudah kita intervoksi, kita beriman, maka keluar dari keluarga, keluar daripada lingkungan, keluar daripada kelurahan, kecamatan, dan Indonesia, maka semuanya akan aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena semuanya manusia masih bersarang dengan penyakit. Kita saksikan sendiri saat-saat, apalagi sekarang. Dosa yang paling besar, iblis yang paling dekat dengan kita adalah kita diadu dombanya dengan ulama-ulama, kiainya, para habaibnya. Padahal kita telah diajarkan sejak kita kecil, dituntun kita. Yuk kita berangkat ke Kuitang, yuk kita berangkat ke Luar Batang, diajarkan, dididik. Yuk kita berangkat ke guru-guru kita. Kita punya apa sih? Bagaimana caranya? Maka cari guru syariat, cari guru ma'rifat, cari mursyid ma'rifat, cari mursyid hakikat, agar kita berjumpa bersama-sama. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ada 3 hal yang dimana barang siapa ketiganya itu berada padanya, maka ia akan memperoleh kenikmatan iman. Pertama, apabila Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang lain, Rasul dan kita berselawat. Kedua, apabila ia mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, apabila ia membenci kembali kepada kekufuran setelah ia diselamatkan dari sebagaimana kebencian untuk dimasukkan ke dalam neraka. Hadis Bukhari wal Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah. Akhirnya sekelumit gambaran ini pesan untuk diri saya. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah dengan mursyid-mursyid kita, dengan guru-guru kita didoakan. Kita senantiasa napas kita keluarnya berselawat, napas kita keluarnya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kampung ini menjadi kampung yang aman, negeri ini menjadi negeri yang aman. Di antara kita semua datang adalah cobaan-cobaan ini. Semoga kita kembali dari tempat ini, mari bersama-sama kita bawa Rasulullah ke dalam rumah kita. Kita bawa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumah kita. Rumah kita yang mana? Rumah kita yang ada di kolbu kita. Di kolbu kita, kita bawa di rumah kita. Lalu kita pancarkan di dalam tengah-tengah masyarakat ini. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bizikrillah tatmainul qulub. Inna ahsanal kalam kalamullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wal ayati wal zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Wala zikru innahu wal ghafurur rahim.